Ya, mulai sekarang ya. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan research method kuantitatif yang dengan judul pengaruh online streaming dan competitiveness terhadap impulsive buying pada pengguna Free Fire. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama itu ada saya sendiri, Amirah Khairi Fakiha. Lalu yang kedua itu ada Nurul Huda Maharani. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kenapa kita memilih judul ini? Yang pertama itu ada pertumbuhan industri game global itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Contohnya itu di tahun 2022 berdasarkan data dari Statista, industri game itu menempati posisi pertama dengan total 12,68% dan di Google Play itu menguasai 74% total revenue dari keseluruhan aplikasi yang ada di Google Play. Lalu kenapa sih kita milihnya Free Fire? Free Fire itu menurut data yang disajikan oleh PUBG di tahun 2025 merupakan game kedua terbanyak yang diakses di tahun ini, mengalahkan PUBG dan yang pertamanya itu ada Mobile Legends. Lalu apa sih Free Fire itu? Nah, Free Fire itu adalah game free to play di mana game free to play ini tuh dapat mendorong pembelian impulsif melalui in-app purchase seperti skin dan item eksklusif yang pembeliannya ini dipengaruhi oleh keterlibatan pemain. Nah, yang mempengaruhi itu bisa terdapat dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu salah satunya adalah online streaming, di mana online streaming itu tuh menciptakan urgensi dan dorongan emosional pembelian, sedangkan faktor internalnya itu ada competitiveness, di mana faktor ini tuh memicu pemain membeli demi keunggulan dan status sosial. Lalu di dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu adalah platform seperti YouTube Gaming, TikTok Live, dan Buyah Live itu semakin populer dan sering dimanfaatkan oleh para online streamer untuk menampilkan gameplay, mempromosikan item, sampai mendorong penonton dalam melakukan pembelian di dalam game. Lalu yang kedua itu ada tingkat competitiveness atau daya saing yang tinggi pada pengguna dapat memicu keinginan untuk memiliki item tertentu sehingga dianggap meningkatkan status, performa atau sekedar membuat karakter terlihat lebih unggul di mata pemain lain. Yang ketiga itu adalah belum adanya kepastian secara empiris mengenai seberapa besar dan bagaimana online streaming dan competitiveness ini tuh mempengaruhi secara parsial maupun simultan mengenai impulsive buying pada konteks spesifik pengguna game Free Fire. Lalu selanjutnya itu ada 4 pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama itu adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara keikutsertaan pengguna dalam online streaming terhadap pembelian impulsif atau in-app purchase di Free Fire? Yang kedua itu adalah apakah online streaming dan competitiveness memiliki pengaruh terhadap pembelian secara impulsif pada pengguna Free Fire? Lalu yang ketiga itu ada apakah online streaming ini berperan sebagai media pemasaran tidak langsung yang dapat meningkatkan frekuensi dan nilai pembelian impulsif pada pengguna Free Fire? Lalu faktor manakah yang lebih dominan memengaruhi pembelian secara impulsif? Apakah faktor online streaming atau competitiveness? Selanjutnya itu tujuan dari kita melaksanakan penelitian ini adalah yang pertama untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap keikutsertaan dalam online streaming dengan perilaku impulsif buying pada pengguna Free Fire. Lalu selanjutnya adalah membuktikan secara empiris apakah tingkat kompetitiveness seseorang memengaruhi perilaku impulsif buying pada game Free Fire. Lalu yang ketiga itu adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh simultan online streaming dan competitiveness terhadap impulsive buying pada pengguna Free Fire. Sedangkan manfaat penelitian kita ada dua. Yang pertama itu ada dari sisi akademis, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan terkait literatur di bidang perilaku konsumen, khususnya dalam konteks digital marketing dan game online. Lalu yang kedua itu adalah manfaat dari sisi praktis, yaitu sebagai acuan dan ilustrasi penerapan strategi monetisasi bagi.
Oke, baik. Thank you, Mira. Selanjutnya, ini adalah landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, ini adalah online streaming. Eh, untuk online streaming ini sendiri, kita seringnya dengerin online streaming. Tapi kalau untuk pengertiannya, online streaming itu dia itu proses distribusi konten audio atau visual yang disiarkan secara langsung dengan memanfaatkan internet sebagai perantara tanpa perlu diunduh terlebih dahulu. Nah, untuk online streaming sendiri itu untuk platformnya ada YouTube, ada TikTok, ada kalau di Free Fire kadang juga dia ada in-app-nya sendiri untuk live streaming dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah competitiveness. Nah, competitiveness itu merupakan dorongan psikologi seseorang untuk mengungguli kompetitor atau orang lain dalam situasi interpersonal. Nah, dalam konteks permainan, khususnya permainan di game online, perilaku ini tuh dikaitin sama perilaku seseorang untuk desire to win. Nah, maksudnya desire to win tuh dia keinginan buat lebih unggul dari pemain lainnya berupa kemenangan, penghargaan, dan prestasi yang didapat ketika memainkan game tersebut. Nah, dan yang ketiga itu adalah impulsive buying. Nah, impulsive buying itu adalah perilaku membeli barang secara tiba-tiba namun tanpa pertimbangan yang matang. Nah, biasanya perilaku ini tuh karena faktor situasional dan emosional yang kuat. Nah, perilaku impulsif buying itu sebenarnya terbagi jadi empat. Yang pertama, pure impulse buying atau PIB, itu dia perilaku pembelian secara impulsif yang dilakukan karena teringat dengan iklan atau riwayat pembelian sebelumnya. Oh, mohon maaf, itu reminder impulse buying. Kalau pure impulse buying itu dia itu pembelian secara impulsif yang dilakukan secara spontan dengan tujuan sebagai pelarian dari pola rutinitas normal. Nah, yang kedua itu baru reminder impulse buying. Dia itu perilaku pembelian secara impulsif yang dilakukan karena teringat dengan iklan atau riwayat pembelian sebelumnya. Nah, yang ketiga itu suggestion impulse buying atau SIB. Dia itu perilaku impulsif yang didorong dari melihat produk pertama kali yang ketika didemonstrasiin dia baru sadar ternyata produk tersebut tuh punya fitur yang meyakinkan dan benar-benar berguna. Nah, yang terakhir itu adalah plan impulse buying atau PIB. Dia tuh perilaku yang awalnya niatnya nih cuma beli produk umum, tapi berubah jadi perilaku pembelian impulsif gara-gara ada promosi, ada diskon, terus juga ada bundle atau kadang ada penawaran terbatas. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian terdahulu. Untuk penelitian sendiri, kita cari penelitian yang berkaitan dengan variabel yang kita ambil, yakni online streaming, terus juga impulsive buying, dan competitiveness. Nah, untuk metode penelitian sendiri, dari jurnal yang kita ambil, kebanyakan itu pakai model SEM, dan untuk empat jurnal ini, yang pertama yang terkait gamification dan online impulse buying itu penelitian yang dilakukan buat menguji dampak mekanisme gamifikasi terhadap impulse buying dengan memoderasi pengaruh gender dan usia. Nah, dari tujuan penelitian ini, kesimpulannya adalah gamifikasi itu adalah strategi yang efektif untuk mendorong impulse buying di e-commerce. Namun, para marketer itu harus mempertimbangkan perbedaan demografi saat merancang mekanisme gamifikasi. Nah, yang kedua itu adalah studi terkait karakteristik perilaku live streamer yang memengaruhi impulse buying konsumen dengan peran mediasi dari perceived value dan social identity. Nah, untuk jurnal ini kesimpulannya itu perilaku live streamer yang khas dan menarik sangat penting. Mereka menciptakan komunitas penggemar yang memberikan sense of belonging dan meningkatkan perceived value yang pada akhirnya bakal memicu impulsive buying. Dan yang ketiga itu dia penelitian yang tujuannya membandingkan efek virtual streamer sama human streamer terhadap impulsive buying konsumen di live stream commerce. Nah, kesimpulannya itu
penggunaan virtual streamer itu dia bisa jadi alat buat mengelola impuls buying karena mereka bakal mengurangi fokus afektif dan mendorong pemikiran yang lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang keempat itu dia jurnal yang menguji hubungan antara sikap kompetitif dan pembelian impulsif dalam game. Nah, kesimpulannya justru sikap kompetitif gamer ini memicu pembelian impulsif dalam game karena dorongan untuk mendapatkan popularitas. Nah, dampak ini tuh justru kuat pada gamer yang kurang terampil secara sosial dan menyoroti peran dinamika sosial dalam pembelian di lingkungan virtual. Oke, untuk bab 3 silakan Mira. Selanjutnya bab 3 kita ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini kita menggunakan kuantitatif, yaitu menggunakan survei dengan sumber datanya itu ada dua. Yang pertama itu data primernya kita menggunakan analytical atau explanatory survey. Lalu data sekunder itu yang pertama ada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan online streaming, competitiveness, dan impulsive buying. Lalu selanjutnya itu ada laporan in-game app di Garena atau di Free Fire itu sendiri. Selanjutnya model penelitian yang kita gunakan itu eh, yang pertama ada eh, se- udah udah bisa dilihat dari bagannya ini menghasilkan hipotesis pertama itu adalah online streaming berpengaruh ke perceived enjoyment. Yang kedua itu kompetitif competitiveness berpengaruh signifikan terhadap perceived enjoyment. Lalu yang hipotesis ketiganya itu adalah online streaming berpengaruh signifikan terhadap social interaction. Dan yang keempatnya itu competitiveness berpengaruh signifikan terhadap social interaction. Lalu ada hipotesis kelima yaitu perceived enjoyment berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Dan yang terakhir itu adalah social interaction yang berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Oke, selanjutnya ini instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian sendiri, kita pakai variabel yang sudah disebutkan di model penelitian. Nah, yang pertama itu adalah online streaming. Untuk pengertian variabelnya, dia tingkat paparan dan interaksi pengguna terhadap konten streaming yang menampilkan gameplay, review item, atau gacha Free Fire. Yang pada akhirnya dia akan memiliki potensi memicu keinginan untuk membeli item dalam game. Nah, ini untuk item pengukurannya bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu adalah competitiveness. Nah, competitiveness itu dia karakteristik psikologis pemain yang mencerminkan hasrat untuk bersaing, menunjukkan superioritas dan mencapai pengakuan status sosial. Mungkin kalau di Free Fire tuh kalau maksudnya rasa competitiveness itu dia akan tercapai kalau dia dapat pengakuan dari pemain lain di ekosistemnya Free Fire. Nah, ini adalah item pengukurannya. Biasanya tuh kebanyakan mereka bakal bilang, oke, saya beli item dalam game agar karakter saya lebih menonjol di mata pemain lain. Atau kalau di Free Fire biasanya seperti senjata atau skinnya senjata gitu. Itu salah satu dari item pengukurannya. Selanjutnya itu impulsive buying. Impulsive buying itu perilaku pembelian in-game item di Free Fire yang terjadi secara tidak terencana tiba-tiba dan didorong oleh dorongan atau emosi sesaat. Nah, terkadang tanpa pertimbangan yang mendalam tentang konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, selanjutnya itu perceived enjoyment. Perceived enjoyment itu perasaan senang, bahagia, dan kepuasan intrinsik yang dirasakan oleh pengguna saat berpartisipasi dalam aktivitas bermain atau interaksi sosial di Free Fire yang muncul dari pengalaman yang menyenangkan dan menghibur. Dan yang terakhir itu social interaction, itu tingkat keterlibatan pengguna dalam komunikasi pembentukan hubungan dan rasa sense of belonging yang terjadi ketika si pemain tersebut bermain di Free Fire. Em, ini adalah instrumen penelitiannya dan ini adalah kriteria respondennya. Untuk kriteria respondennya, kita cari responden yang merupakan pemain aktif Free Fire minimal 6 bulan terakhir.
Dan kita juga cari responden yang usia dewasa muda, yakni berusia 18 sampai 32 tahun, laki-laki dan perempuan. Dan selain itu juga kita juga cari responden yang selain bermain aktif di Free Fire, dia juga pernah atau aktif menonton online streaming yang berkaitan dengan game Free Fire, sama dia juga pernah melakukan pembelian in-app item di dalam game Free Fire itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ini adalah metode analisis. Nah, untuk metode analisis ini yang kita pakai itu adalah SEM atau Structural Equation Modeling. Nah, SEM itu tuh teknik yang menggabungkan analisis faktor konfirmatori dan regresi berganda dalam satu model. Biasanya sih kalau SEM ini kan dipakai buat menguji hubungan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, untuk jenis SEM itu sebenarnya ada dua. Yang pertama tuh partial least square SM, yang kedua covariance based SM, based SEM. Tapi untuk penelitian ini kita pakai pendekatan yang covariance based SEM. Nah, itu tuh pendekatan SEM yang berbasis covariance yang bertujuan untuk mengkonfirmasi teori dan menguji hipotesis yang sudah ada. Nah, kenapa kita pakai covariance based SEM ini? Karena pendekatan SEM ini cocok untuk menguji hipotesis yang sudah ada, yakni menguji hipotesis competitiveness, online streaming, dan impulsive buying. Namun, karena teknik ini butuh sampel yang besar, jadi nanti untuk responden kita bakal butuh minimal 200 partisipan untuk mengisi survei ini. Eh, dan ini adalah Google Form, lampiran Google Form kita. Nanti pas kalau pas pembagian Google Form ya seperti ini gambaran Google Formnya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Eh, ap- Mohon maaf bila ada sedikit kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.